Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alih. Yang saya hormati Abi Amirullah SPDI selaku guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam dan teman-teman kelas 9 yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Halwa Hanani Batrisya, Hasna Zalfa Salsabil, Ismi Irmawati, dan Lutfiyah Hasanah akan mempresentasikan materi tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Pertama adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo, yang lahir sekitar tahun 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah Said Ja'far Shadiq Azmat Khan. Ia adalah putra pasangan Sunan Ngudung, dan Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di kampung Nganguk, Kudus, Jawa Tengah. Kudus sejatinya bukanlah penduduk asli Kudus. Ia berasal dan lahir di Al-Qudus, negara Palestina. Kemudian, bersama kakeknya, ayahnya, dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Sampailah di Kesultanan Islam Demak, dan beliau diangkat menjadi panglima perang. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa menyebabkan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga, dan ia menggunakan gaya dakwah ala gurunya itu, yang sangat toleran terhadap budaya setempat serta cara penyampaiannya yang halus. Didekatinya masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha seperti yang tampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun bersimpati, dan semakin bersimpati selepas mendengar ceramah KSK mengenai sapi betina atau Al-Baqarah dalam bahasa Al-Qur'annya. Selain berdakwah lewat sapi, bentuk toleransi dan akulturasi Sunan Kudus juga dapat dilihat pada pancuran atau padasan yang berjumlah 8 yang pada saat ini difungsikan sebagai tempat untuk berwudu. Tiap-tiap pancurannya dihiasi dengan relief arca sebagai ornamen penambah estetika. Jumlah 8 pada pancuran diadaptasi dari budaya Buddha, yaitu Aska Sangika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat pada saat itu dalam kehidupannya. Pola kulturasi budaya Hindu-Buddha lokal juga dapat dilihat pada peninggalan Sunan Kudus, yaitu berupa menara. Menara Kudus bukanlah menara berarsitektur Timur Tengah, melainkan lebih mirip dengan bangunan Candi Jago atau juga serupa dengan bangunan pura di Bali. Menara tersebut difungsikan oleh Sunan Kudus sebagai tempat untuk azan dan tempat untuk memukul beduk pada saat setiap kali datangnya bulan Ramadan. Kini, menara yang konon masjid tertua di wilayah Jawa tersebut dijadikan sebagai landmark di Kabupaten Kudus. Tekniknya lagi adalah dengan mengubah cerita ketauhidan menjadi lebih berseri, dengan tujuan untuk menarik rasa penasaran masyarakat. Teknik akulturasi dakwah Sunan Kudus adalah suatu hal yang melampaui zamannya. Sunan Kudus wafat pada saat menjadi imam sholat subuh pada tanggal 5 Mei tahun 1550 Masehi. Sunan Giri merupakan salah satu tokoh dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Susunan Inggiri atau biasa dikenal dengan Raden Paku atau Jaka Samudra. Muhammad Ainul Yakin Azmatan. Beliau lahir di Blambangan, sekarang dikenal dengan Banyuwangi, pada tahun Saka Chandra Sunggala. Jalmo Orek Werdaning Ratu 1365 Saka atau 1442 Masehi. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq
dengan Dewi Sekardadu, seorang putri dari penguasa Blambangan pada masa akhir-akhir kekuasaan Majapahit, yang kemudian diadopsi oleh Nyai Semboja setelah dihanyutkan ke Selat Bali untuk menyelamatkan hidupnya dari kebencian kakeknya. Bahkan menurut riwayat-riwayat pesantren di Jawa Timur dan nasab Sa'adah Ba'alawi Hadramaut, Sunan Giri adalah keturunan Rasulullah SAW dari Husain bin Ali. Disebutkan pula dalam Hikayat Banjar bahwa Pangeran Giri merupakan cucu dari Putri Pasai dengan Adipati Hangrok atau Brawijaya VI. Semasa mudanya, beliau bersekolah di sekolah yang didirikan oleh Sunan Ampel. Dan setelah mengetahui identitas aslinya, Sunan Ampel memerintahkan kepada beliau dan Maulana Makdum atau Sunan Bonang untuk berguru ke Samudra Pasai menemui Maulana Ishak yang merupakan ayahnya sendiri. Setelah 3 tahun di sana, beliau kembali ke tanah Jawa dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai tempat penyebaran ilmu yang telah dimilikinya. Di perbukitan itulah pesantren Giri didirikan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik. Pesantren Giri menjadi sangat terkenal di Jawa, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Karena pengaruhnya yang luas saat itu, Raden Paku mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri. Kerajaan Giri Kedaton menguasai daerah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi. Bahkan salah satu penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh paling gigih dalam menentang koloni VOC dan Amangkurat II pada abad 18. Para santri pesantren Giri dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau di Nusantara. Sampai akhirnya kerajaan Giri ditumbangkan oleh Sultan Agung. Dalam Doko Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satunya yang cukup terkenal yaitu Cublak-Cublak Suweng. Permainan ini diyakini memiliki makna dan pesan filosofis yang cukup mendalam, agar mengajarkan manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari nafkah atau kebahagiaan. Namun gunakan hati nurani dan tetap rendah hati agar harta atau kebahagiaan yang diperoleh mengandung berkah untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian judul Kepurbakalaan Sunan Giri, sosok akulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-15 dan ke-16. Aminuddin Kasdi menyebut kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis memang tampak digelar sebagai Prabu Sanmata yang disandangnya. Kekuasaan politis Sunan Giri mengikuti pola kekuasaan yang berlaku pada masanya. Hal ini ditandai dengan 2 tempat utama yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai penguasa, yakni Bangsal dan Puri. Bangsal dalam kompleks ini adalah pusat kekuasaan raja, yaitu berupa sebuah kompleks tempat raja menjalankan tugasnya sebagai pemimpin wilayah sekaligus pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Adapun Puri yaitu kediaman atau kompleks tempat tinggal raja dan keluarganya. Dalam keagamaan Sunan Giri dikenal karena pengetahuan yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Ia juga mencipta karya seni yang luar biasa, permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, dan cublak suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending asmarandana dan pucung yang bermuasan Jawa namun syaratnya dengan ajaran Islam. Sunan Giri dapat dipastikan ia bukan hanya seorang ulama penyebar Islam, melainkan juga seorang penguasa politik pada masanya. Kedudukan ganda Sunan Giri tersebut disebut Sunan Ampel sebagai Noto Pandito atau lebih dikenal dengan istilah Pandito Ratu oleh masyarakat kala itu.
Sunan Giri wafat pada tahun Saka Candra Sengkala Sayursirno Sucining Sukmo dalam kurung 1428 Saka tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1506 Masehi. Di usia ke-63 tahun, beliau langsung dimakamkan di pusat pemerintahannya yakni di area Giri Kedotan yang sekarang berada di Desa Giri Kedomas Gresik. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila ada yang salah dan kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.